Nah, saya waktu itu karena sudah berada di situasi pasangan yang toksik sekali, terus mendapatkan yang baik sekali, jadi kan kita harus hargai ya, gak boleh semena-mena gitu kan, gak boleh sok-sokan gitu. Nah, dari situ saya juga berpikir, mungkin kalau dari dulu saya ketemu dia, mungkin saya tidak bisa menghargai usaha dia, karena menganggap, lu kan lebih miskin dari bapak gua. Bisa aja kan? Bisa kan? Tapi karena saya sudah dibontang-banting begini begitu, udah segala macam saya rasain gitu. Akhirnya saya bisa menghargai apa yang saya punya, walaupun itu sangat minim ya gitu. Bahkan saya ingat ya, waktu itu kan saya masih naik motor sama beliau, belum punya mobil gitu. Terus saya tuh di motor tuh merasa gini loh, kayak saya tuh kasih anchor sendiri ke diri saya gitu kan. Saya bilang, ini saya naik motor doang tapi saya bahagia banget ya. Bahagia sekali gitu kan. Bisa gak sih walaupun apapun yang terjadi, mau saya naik motor, mau saya naik mobil, rasa bahagia saya itu sama. Hai Winners, kembali lagi di BVR Wanita Ninja Talk bareng aku Reggie and Miss D. Dan di episode ke-16 ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? Kita tonton dulu video satu ini. Master Michelle adalah seorang socialpreneur yang menggabungkan dunia bisnis, kesadaran hidup, dan dampak sosial dalam perjalanannya. Ia merupakan founder dari Saga Indonesia, sebuah brand international therapeutic oil yang berfokus pada keseimbangan tubuh, pikiran, dan energi kehidupan. Selain membangun bisnis wellness, Master Michelle juga aktif sebagai project director di Echo One Official, sebuah NGO yang mendukung dan memberdayakan komunitas yang hidup dengan HIV. Di tengah perannya sebagai entrepreneur dan penggerak sosial, ia juga dikenal sebagai seorang ibu yang membagikan banyak insight tentang parenting berbasis kesadaran melalui berbagai platform. Lantas, seperti apa jalan ninja Master Michelle? Master Michelle, selamat datang di BVR Wanita Ninja Talk. Thank you. Terima kasih banyak loh waktunya menyempatkan diri ke sini. Masih lagi sibuk banget. Tadi katanya habis ini udah harus ada acara lagi ya. Aku senang banget akhirnya terafirmasi. Waktu itu malam-malam kayaknya itu kita lagi apa ya? Termanifestasi. Kita lagi bisnis termanifestasi. Karena aku afirmasi. Oh iya. Langsung deg-degan kalau master. Ada expertnya. Sampai salah ngomong. Jadi inget mandra kalau dulu. Sampai salah ngomong ya kan. Karena waktu itu saya lagi scrolling Instagram terus lihat Renji, ini cewek keren banget sih. Keren banget loh. Coba Renji cari tahu. Ternyata Renji kenal satu komunitas, TOC Community. Terus ternyata saudaranya ini mungkin nonton Steve. Iya. Aku ingetnya Sani, Steve Sani. Iya, Sani itu bapakku. Oh, Dedi ya. Renji. salah sebut. Iya, habis itu kemarin kan kita juga baru aja acara Cap Gome juga ya kan di Jocu. Terus sempet mau apa cuman waktu itu kayaknya sibuk hektik sekali. Iya. Nah tadi kan Winners sudah pada nonton nih soal profilnya Master Michelle. Kayaknya lebih adil kalau kita tanyain langsung nih cerita di balik Saga Indonesia sebelumnya seperti apa sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi kalau kita flashback ya, sebenarnya perjalanan saya itu sama seperti rata-rata kisah sukses yang kita tahu dan sering dengar. Itu nggak pernah dan nggak mungkin orang yang bisa berdiri di satu bidang yang secara profesional itu mulai dari tempat yang mudah atau ideal gitu kan. Sama saya juga seperti itu. Jadi saat dulu teman-teman saya itu masih main, masih memutuskan mau kuliah di mana, masih pikir-pikir mau jurusan apa gitu kan. Saya sudah punya seorang putri. Jadi saya punya seorang putri itu di usia yang muda, itu 17 tahun. Tapi saya bukannya dibilang menyerah dengan keadaan gitu. Jadi bukannya pasrah.
Malahan justru saya merasa memang bawaan saya itu adalah setiap masalah itu saya pakai sebagai penajam skill saya gitu. Nah itu kalau ditanya dari mana, saya juga nggak tahu ya. Itu kayak bawaan gitu. Jadi saya selalu merasa kayak tertantang, terchallenge gitu. Terus jalannya nggak mudah karena saya harus melalui hubungan toksik yang sangat penuh tekanan dan KDRT dan lain-lain sebagainya. Bahkan setiap hari itu yang saya pikir ya waktu dulu, ini gimana ya besok? Ini besok saya makan apa ya? Kayak gitu. Ada di posisi yang seperti itu. Ya sebenarnya saya kalau melihat dulu saya seperti apa, saya salut dengan perjuangannya si Michelle muda itu. Karena kok bisa ya dia mengatur waktu dan begitu gigih dan disiplin gitu loh dengan semua resiko yang harus diambil dan lain-lain gitu. Mungkin saya sekarang ini nggak bisa seberani itu, tapi ya ternyata saya sudah melalui semuanya itu dan menjadikan itu kan sebuah pelajaran ya gitu kan. Banyak banget pelajaran dari peran saya sebagai si Michelle yang umur 17 itu, gimana saya mengelola waktu untuk kuliah, untuk kerja, untuk jaga anak gitu. Dari situ saya merasa saya dihumblekan karena latar belakang saya itu, saya bukan dari keluarga yang susah. Saya dari keluarga yang bisa dibilang sangat berkecukupan. Tidak pernah saya duduk di mobil waktu kecil ya. Tidak pernah merasakan duduk di mobil yang bukan mobil Eropa. Gitu, sampai kemudian terjadi kerusuhan. Kemudian orang tua saya harus memulai semuanya dari nol. Dan mungkin mereka merasa itu sesuatu yang susah diterima ya, mungkin dari yang sangat berada kemudian mulai lagi. Nah dari situ saya baru tahu ternyata pesawat itu bukan cuma Garuda. Dan di pesawat itu dan nggak semua pesawat itu ternyata menyediakan yang makanan gitu. Jadi agak bingung ya waktu adjustnya gitu. Adjust dari yang tadinya berkecukupan banget gitu sampai akhirnya sekarang harus mulai dari duduk di kelas ekonomi, terus duduk di mobil yang karoseri kayak gitu. Jadi sebenarnya pengalaman itu membuat saya menjadi lebih humble dan menjadi kayak kesombongan, rasa orientasi yang terlalu self-center itu menjadi lebih lembut ya. Ya, saya nggak kebayang misalkan seseorang seperti saya misalkan punya skill dan IQ saya kan 143. Nah, orang dengan IQ segitu tinggi dan dengan semua dibilang privilege mungkin bisa sangat berbahaya. Iya. Kalau misalkan tidak dihumblekan oleh bisa keadaan. arogan. Sangat arogan gitu. Jadi kenapa sih orang bisa begitu? Gak sampai di pikiran kita kan? Iya. Gitu kan? Tidak bisa menghormati keputusan orang kan? Gitu. Betul. Ya, jadi semua itu saya anggap sebagai upaya dari Tuhan untuk menghumblekan saya sehingga saya itu dibimbing untuk sesuai dengan tujuan hidup saya. Gitu. Saya yakin kayak gitu. Jadi dari situ baru saya belajar pelan-pelan apa yang saya mau dalam hidup. Kemudian timbul rasa kayak greget ya, kayak pengen bantu orang gitu kan. Terus saya pengen orang-orang yang ada di posisi saya yang dulu itu tuh, si Michelle yang tidak berdaya itu, kalau seandainya saya dapat penolong ya pada saat itu, mungkin kan tidak terlalu buruk gitu kan keadaannya, efeknya gitu, atau hal-hal yang kedepannya yang harus dia tanggung kayak gitu. Karena beberapa keputusan itu efeknya panjang, bisa sampai tua gitu. Iya, karena mohon maaf nih, maksud saya kalau saya melihat kan perjalanan itu dari ya kayak tadi sampai nggak tahu kalau ada pesawat bukan Garuda itu kan is something yang ibaratnya tuh maksudnya gini loh, dari posisi yang lain, level yang lain ke blue collar lah, let's say gitu ya. Betul. Itu kan bukan hal yang mudah. Ya kan, dan punya pasti ada sebelum sampai akhirnya bisa bangkit, ada rasa kekecewaan. Iya. Bagaimana Mas mengatasi kekecewaan itu sampai akhirnya dihumblekan? Itu kan pasti ada
Journey-nya. gitu. Nah itu gimana proses itu? Proses itu jalanin aja sih sebenarnya. Kalau kita jalaninnya itu dengan kepala dingin, saya rasa itu nggak masalah. Masalahnya itu materi itu tidak pernah menjadi kekhawatiran di dalam hidup saya. Saya selalu percaya, saya selalu bisa bahagia di setiap aspek dalam hidup saya. Nah itu adalah keyakinan saya sejak kecil. Mungkin karena mama saya itu orang yang walaupun kami berkecukupan tapi nggak pernah bikin kita kayak sombong gitu loh. Cuman saya menjadi arogan, kenapa? Karena saya nggak pernah Merasakan susah. Iya, susah nggak pernah, selalu jadi kesayangan di mana-mana gitu, kayak Pinter di sekolah. Iya, di sekolah saya selalu jadi kesayangan guru. Di rumah selalu jadi kesayangan papa saya. Nah, papa saya itu tipe yang protektif banget sama anak perempuannya gitu. Tapi di satu sisi itu kekecewaan saya memang ada. Iya. Bukan sama materi atau sama status saya atau sama barang yang yang awalnya bagus terus jadi jelek gitu, bukan. Tapi pada kehadiran orang tua. Gitu. Jadi sesuatu yang saya harapkan bisa hadir gitu kan, present, terus udah gitu kayak selalu menemani kita pada saat kita ini, tapi ternyata enggak. Jadi masa remaja saya itu karena saya anak paling besar, itu selalu dihiasi dengan keluh kesahnya mama saya terhadap papa saya. Jadi saya sebagai anak kecil waktu itu bingung ya. Saya harus bersikap apa? Kalau misalkan saya sayang banget sama papa saya, sepertinya saya pengkhianat nih. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Iya kan? Iya kan? Beda gitu. Nah iya, sementara saya tuh berempati banget sama mamahku gitu kan. Tapi bagaimana saya harus bersikap sebagai anak gitu? Saya harus pro kamu atau gimana nih gitu? Itu pada posisi sulit. Sulit sekali sih sebagai seorang anak besar. Iya. Maksudnya lu curhat ke gua nih. Gua curhat ke siapa nih? Kan gua anak kecil ya kan. Terus selalu dipesenin, ini nggak boleh ngomong-ngomong ya. Ini tuh aib keluarga ya. Ini tuh pokoknya. Sementara kan mamanya juga pasti gini, ya gue cerita ke sama siapa lagi. Selain nama anak paling besar gitu kan. Pasti kan gitu ya. Jadi kan banyak yang bilang anak paling besar itu sebenarnya parentnya kedua orang tua mereka gitu. Sama-sama anak paling Nasib anak sulung katanya. Iya gitu. Tapi lagi. Iya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya kalau misalkan kita hadapin itu dengan hati yang penuh kasih gitu kan, penuh pengertian, kayaknya itu bukan hal yang sulit gitu. Karena kita jadi melihat dan berempati pada kesulitannya kedua orang tua kita, di mana mereka juga nggak dapet pegangan, nggak punya penopang ya kan. Betul, gitu. betul. Nah, apa yang bikin Master itu bisa punya kesadaran itu? Karena kan nggak, apalagi umur masih muda gitu kan, nggak semua orang bisa punya kesadaran itu untuk kayak ngertiin orang tua gitu. Kalau boleh jujur, saya marah sama orang tua saya sehingga saya bisa punya anak di umur 17 itu. Itu saya lakukan dengan sistematis banget. Tapi di situ saya belajar, sepandai-pandainya kita berencana, tapi nasib itu nggak sesuai dengan keyakinan kita kalau kita mulai dengan niat yang buruk. Jadi waktu saya mulai remaja itu saya selalu berpikir gimana caranya saya itu supaya bisa membalas otak saya ya, perlakuan papa saya ke mama saya. Padahal kan itu bukan urusan saya sebenarnya, benar gak sih? Itu kan pernikahan mereka. Tapi ya itu mungkin ya, karena kan mendengar terus jadi akhirnya punya rasa itu. Ya, terdoktrin gitu. Saya jadi membuat satu narasi sendiri, skenario sendiri, image sendiri, branding sendiri, ya kan? Tentang apa yang diceritakan. Betul. Padahal yang cerita mah udah damai ya, udah baikan mereka ya. Yang ini yang masih ke bawah gitu. Terus jadi bingung, jadi benci, jadi marah gitu, jadi hilang rasa sayang, hilang rasa hormat. Nah, jadi kayak saya secara sistematis ingin keluar dari rasa itu, kondisi yang selalu ribut di dalam rumah. Padahal kalau misalkan saya lihat lagi ke sekarang, ke keadaan saat itu, ya wajar karena mereka kan dari yang kaya banget, terus kan harus mulai dari nol. Jadi sering cekcok
gitu kan. Memang sih nggak pernah ada pukul-pukulan ya mereka, cuman cekcok terus itu bikin anak jadi sangat tersiksa sebenarnya gitu. Iya, karena perkataan itu sebetulnya sama sakitnya. Bahkan mungkin kadang kalau pas kita dengar ya kan, kayak kalau kayu dipaku, pakunya dicabut, kayunya masih bolong. Betul. Gitu. Hati kita sudah berdarah ya kan. Iya. Apalagi kalau dibilang lu emang kayak gitu, lu kayak mak lu kayak bapak lu. Itu Apa? iya sih. Itu yang menarik ya, karena maksud saya gini, kadang-kadang tuh sebetulnya orang tua kan berproses juga dan belajar juga menjadi Betul orang sekali tua, ya. gitu. Jadi mungkin prosesnya mereka itu juga berdampak terhadap prosesnya kita. Iya. Dan saya terus terang waktu itu pertama kali melihat Master Michelle itu adalah pada saat Master taruh putranya di dalam gudang. Oh iya. Itu aku inget banget. Renungkan Tapi kesalahan. iya, the way menyampaikannya itu yang bikin saya terus jadi visit profilnya, nonton lagi, nonton lagi, karena saya suka banget. Suka dalam arti kata gini, walaupun saya mungkin belum dikasih kesempatan punya keturunan, tapi saya senang banget sama anak kecil. Iya. Jadi saya selalu ngeliat didikan kita, ya kan, orang tua kita saat ini adalah gini. Kalau anak kecil nih dikasih tau, jangan ya, gitu. Terus namanya anak kecil kalau dikasih tau jangan malah penasaran kan? Iya. Betul. Jatuh, and then pas sudah jatuh, orang tuanya minta maaf sama anaknya. Aduh, kasihan, maaf ya, nakal ya lantainya, dipukul lah lantainya. Emang zaman sekarang masih ada yang kayak gitu ya? Hah? Beneran, zaman sekarang masih ada yang kayak gitu. sih. Kayaknya sih masih ada sih. Yang Saya sempat lihat itu di mana ya. Terus kali kedua adalah saya lihat lagi. Jadi gimana ya? Beda-beda lah. Apalagi sekarang walaupun dibilang apa masih ada yang seperti itu. Kita nggak bisa Pukul orang tua rata semua ya. ya, bahwa sudah bisa tahu knowledge yang tepat untuk menjadi seorang Orang tua. gitu. Nah itu mungkin juga kalau kita lihat dari tadi perjalanannya Master Michelle, terus Master Michelle menjadi orang yang berbeda, apakah mungkin karena dulu mengalami hal itu terus akhirnya wah saya kalau jadi orang tua saya nggak mau gitu deh gitu. Ada perasaan kayak gitu pasti ya. Jadi ketika saya tahu saya punya baby itu di usia 17 itu pasangan saya saat itu kan bilang buang aja, aborsi aja gitu kan. Kayak udah bener-bener di meja operasi itu. Tapi saya bilang gitu loh, nggak jadi, nggak mau. Iya. Karena saya itu merasa ini adalah punya saya gitu. Di dunia ini tuh semuanya tuh nggak bisa saya pegang, nggak bisa saya, kayak rumah bukan punya saya, orang tua bukan punya saya sendiri. Karena orang tua saya kan saya punya 4 saudara, jadi berbagi kan. Iya betul. Iya kan. Tapi kalau anak tuh kan punya saya. Jadi kayak saya waktu itu That's a good point. berpikirnya gitu. Waktu itu masih muda. Jadi saya berpikirnya tuh nggak mau. Saya sayang banget gitu. Nggak mungkin aku buang karena ini satu-satunya punyaku gitu. Kayak aku sayang banget, yang bisa aku sayang banget gitu kan. Jadi saya berteguh pokoknya harus lahir. Dan saya udah kayak ya sudah, kalau misalkan kamu tidak mau tanggung jawab gak apa-apa, saya mau ke Jogja. Waktu itu saya sudah menemukan rumah singgah untuk ibu muda, ya kan, yang dalam kondisi tidak baik seperti saya saat itu. Ada komunitasnya. Ada komunitas, ada rumah singgahnya saat singgah. itu. Nah, dalam keterbatasan itu saya udah pokoknya sangat sistematis sekali. Saya ngapa-ngapain itu saya sudah perhitungkan dari kecil, saya udah kayak gitu. Oke. Itu udah otaknya. Iya. Otak thinking kayaknya. Itu saya susah ya, kayak saya selalu menghitung Planning. plan A, plan B, kalau ini gak berhasil gimana gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya ternyata semua tidak sesuai dengan perhitungan. Ujung-ujungnya saya cuma manusia biasa yang punya perasaan, dikendalikan emosi. Betul. Ternyata rencana saya itu masih bisa dibolak-balikin dan kemana-mana karena saya dirayu, karena saya disuruh begini begitu. Ya long story short, akhirnya ya balikan. Tapi kemudian setelah saya kuliah, kerja dan lain-lain, saya mulai sadar bahwa pernikahan tuh nggak begini. Suami istri tuh tidak seperti ini. Dulu kan saya nggak ngerti. Yang saya lihat contoh mama saya atau mertua saya, orang tua dari mantan saya,
contohnya itu mereka ya berserah terserah suaminya kayak gitu kan. Jadi saya pikir berarti pernikahan tuh kayak gitu kan. Mungkin harus begitu Mungkin ya. emang harus gitu ya. Perempuan tuh harus selalu ngikutin laki-laki. Jadi umur 17, 18 saya merasa kayak oh ya mungkin emang harus begini. Disabarin, ditahanin gitu kan. Tapi kok kayaknya saya nggak terima gitu. Berarti tahu dalam keadaan toksik tapi kayak berusaha untuk kayaknya bisa. Tertutup perasaan ya kan. Tertutup malu kayaknya. Malu dong. Iya, Kalau iya, misalkan kita gak iya, mau atau kita kabur atau kita cerai gitu kan. Nanti orang-orang pasti ngeledekin. Lebih Masih kepada jaim. pandangan orang lain. Bener. Kemudian pada saat saya mau pisah pun itu kan saya tanya ke beberapa orang yang saya anggap dewasa Iya. pada saat itu. Karena saya belum punya guru spiritual dan apa-apa pun belum gitu kan. Jadi saya tanya ke orang yang lebih dewasa yang saya pikir bisa membimbing. Itu jawabannya semua sama. Kayak kalau kamu bisa tahan 1 hari, kenapa kamu nggak bisa tahan 1 tahun? Aku speechless. Nah waktu itu aku iya aja karena yang ngomong pun di posisi sama. Jadi kalau kita nanya ke orang itu kayaknya kita harus pikir rekam jejaknya dulu deh. Iya. Harus cari orang yang tepat. Iya benar. Iya kan, dari situlah saya mulai berpikir kalau saya suatu hari sukses, saya akan membuat media untuk bisa menolong dan membantu orang-orang yang berada di posisi seperti saya dulu itu, yang bingung, yang nggak tahu. Iya. Dan Michelle yang sekarang. Iya sekarang belum bisa bantu semua orang, cuman saya berusaha sekuat saya, sebisa saya ya kan. Ya berbagai kendala itu bisa kita anggap sebagai pengasah ya, mempertajam skill kita lah Iya. gitu. Iya. Itu meaningful banget sih, karena pada saat kita nanya sama orang, terus orangnya jawab begitu, terus mungkin kita dalam hati gini, aku tuh kalau ngobrol sama dia enak deh karena selalu dikuatkan gitu. Tapi padahal bukan dikuatkan untuk move on, untuk bertahan dalam kondisi toksik itu. Iya, betul. Makanya sekarang saya selalu bilang ke follower atau ke orang-orang yang minta nasihat saya. Mereka biasanya kan tanya, saya sama si A cocok gak? Saya sama si B cocok gak? Memang saya belajar numerologi. Memang saya itu mengetahui tentang rekonstruksi nama dan lain sebagainya. Memang, tapi ya seperti yang tadi saya bilang, manusia itu kan makhluk penuh emosi. Segimanapun kita merencanakan, ujung-ujungnya kita balik ke perasaan kita sendiri, hasrat kita sendiri. Terus kemelekatan kita terhadap orang itu. Betul. Seberapa kita sayang, seberapa kita peduli, seberapa kita mau membantu dia keluar dari situasi dia. Kan kayak gitu kan? At the end we're just human. Iya. Jadi masalah-masalah yang kayak gitu itu kadang tidak bisa kita selesaikan secara logika. Tapi bukan berarti semua orang seperti itu. Iya kan? Saya cuma menawarkan ilmu yang saya punya nih. Supaya kamu bisa terbantu. Indian kalau misalkan kamu ambil keputusan yang ternyata itu tidak baik untukmu, itu juga salah satu bagian dari pendewasaanmu. Betul. Yang penting, setidaknya saya sudah pernah kasih tahu kamu bahwa ada loh orang namanya Michelle ini yang pernah keluar dari situasi ini dengan cara seperti ini, kan kayak gitu. Jadi setidaknya dia udah hint-nya kan. Udah punya clue. Kalau misalkan dia begini, jangan melakukan sesuatu yang bodoh, apalagi kayak gitu, gak boleh gitu kan. Jangan mengambil keputusan yang salah. Jangan merugikan kamu sendiri, orang yang kamu sayang, dan orang yang akan kamu temuin di masa depan yang membawa kebahagiaan untuk kamu. Iya kan? Setuju. Kan kita nggak tahu kita akan ketemu siapa. Benar. Kalau misalkan dulu itu aku memutuskan hal yang bodoh atau keputusan yang salah, kan yang rugi sekarang anakku dan suamiku yang sekarang. Dulu kan aku belum ketemu mereka. Betul. Belum lagi dengan murid-muridku yang sekarang. Iya kan? Iya. Renji, kakak ya kan? Ya gitu. Nah itu yang menarik ya. Jadi ini mungkin untuk winners di rumah. Saya tuh selalu remind bahwa hanya diri kita lah yang bisa membuat kita sakit. Bukan orang lain, bukan siapapun di sekitar kita, omongan orang enggak. Sebenarnya kita sendiri, karena pilihan kita loh mau dengerin omongan orang atau enggak gitu. Dan ini menurut saya
momen yang bagus banget, dan kalau saya ngelihat tadi Master kan karena jalan hidupnya, ya toh, dan pada saat itu memutuskan untuk mengambil hal yang negatif menjadi yang positif. Gitu, dan berusaha sekarang justru men-sharing hal positif itu kepada yang lain. Iya, karena sudah selesai. Betul. Tapi keputusannya apakah orang datang atau tidak itu keputusan Anda loh, gitu. Mau move on atau enggak dari situasi itu. Bahkan mungkin kadang saya nggak tahu ya, ada nggak sih Master yang datang tapi terus dikasih tahu dia mau dengan caranya sendiri gitu, Masih nggak mau atau nerima. nggak denger? Mungkin nggak? Banyak. Oh, Banyak. oke. Iya, itu banyak sekali. Oleh karena itu, terapis itu tidak gratis. Iya, jadi harus ada take and give. Tuh. Kalau misalkan terapis itu gratis dan orangnya itu tidak membayar dengan usaha, dia melakukan upaya dia sendiri, sementara kita sudah memberikan dia waktu dan perhatian, berarti itu dihitung berhutang. Ya, Dia tidak akan kemana-mana dan kita drain. correct. Kita bakalan kayak Nggak ada kering respect banget, kayak capek gitu, banget iya, gitu. iya. Betul. Tapi kalau misalkan oleh karena itu hipnoterapis, psikiater, psikolog, semua itu ada harganya. Betul. Ada yang per jam, ada yang per sesi. Seperti itu kan? Betul. Nah, itulah yang harus dibayar untuk kekeras kepalaanmu itu. Gitu. Iya. Jadi kita cuma menyediakan Saran. sarana, kamu sendiri yang harus jalan. Betul. Nah. Latihan balik lagi ke orangnya lagi. At the end kita harus bertindak profesional dong. Tuh. Iya nggak? Kita nggak boleh menggabungkan keinginan kita dengan jalan hidup mereka. Kayak kadang itu yang harus dia jalani. Ibarat kita kepompong dan kupu-kupu, kalau misalkan kita sobek kepompongnya, Kita percepat. kupu-kupunya tidak bisa terbang. Ya. Tapi kembali lagi tadi, setidaknya kita sudah memberikan clue. Iya. Jadi kalau misalkan dia kepepet pun, dia tidak melakukan hal bodoh. Iya. Dia masih punya second option. Ya. Gitu, dia masih kepikiran, oh ya kayaknya kemarin aku pernah dikasih tahu kayak gini, what if I try gitu, daripada kita nggak ngomong apa-apa sama sekali. At least ada yang nempel lah dikit gitu ya. Nggak apa-apa ya, Bener nggak sih? Walaupun cuma lewat. nggak Iya. apa-apa. Iya. Sebenarnya dia bukannya nggak denger, cuman apa yang kita sarankan itu tidak sesuai dengan kondisinya saat itu. Dan mungkin emosi juga kan mempengaruhi. Iya, tidak sesuai dengan keinginannya. Mm-mm. Gitu. Jadi dia pengennya itu begini, tapi kita kasih sarannya itu di luar itu. Iya. Berarti sarannya kita ini yang kejauhan sebenarnya. Oh. Dia belum melampaui A, B, C, kita sudah suruh dia ke G. Oh. Iya. Gitu ya. Oh, wah, oke. Iya kan, misalkan Iya. saya sangat bingung nih misalnya ya. Suami saya selalu begini sama saya, jahat, mertua saya toksik, bla 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 gitu kan. Nah, kita pasti bilang, "Ya udah, tinggalin aja." Misalnya. Nah, dia lagi cerita, dia sekarang ada di posisi A, baru mengeluh bahwa gini. Tapi kita udah suruh dia tinggalin. Berarti kita tuh kan lompat. Iya. Makanya kadang kalau kita curhat terus dikasih kayak gitu, kayak apaan sih kok kayak gitu? Masih gitu ya. penasaran karena ada yang belum kelewat ya. Sebenarnya otak dia tahu bahwasan prosesnya nggak seperti itu. Dia tahu segampang itu pisah gitu. Makanya orang datang kepada saya untuk mengatur strategi. Dan saya memang merasa itu memang salah satu bawaan saya, sistematis. Iya. Sebelum ini ini. Thinking. Ya. Tapi kalau misalkan ini pun strateginya tidak bisa kamu jalankan, Iya. itu berarti ketidakmampuan kamu. Karena saya sudah kasih tahu runutannya nih, jalannya tuh Iya. step by step A, B, C, D, E. But kalau kamu tetap mau di A, berarti memang kamu masih dalam proses inkubasi. Oh, that's interesting. Menarik. Iya kan? Oh, wow, oke. Masa inkubasi kan nggak bisa dicepetin. Kayak dokter bilang anak ini belum bisa dikeluarin, Iya. harus diinkubasi Ada dulu prosesnya. gitu kan. Kan inkubasi juga nggak bisa dibilang, oh cuma 2 minggu, 1 minggu, nggak bisa. Iya. Sampai anak ini siap keluar. Keluar. Kita sebagai pembimbing gimana? Harus sabar. Iya. Iya, tapi kita tidak boleh melekat dengan kondisi dan permasalahan dari orang ini. Saya sebagai orang yang sangat berempati, tinggi banget sama orang lain, karena dulu di awal karir itu kepikiran terus. Bahkan sampai saya ikut mikirin gak bisa makan, kebawa pikiran gitu.
Tapi kemudian saya berpikir gak bisa gini terus. Kalau kayak gini terus saya nggak cocok di bidang ini. Di akhirnya saya menata sistem yang lebih baik. Terus belum konsultasi ke saya, mereka harus ada kuesioner dulu. Kalau menurut saya mereka cukup oke menerima ini masukan ya kan, saya terima. Tapi kalau tidak enggak gitu. Harus selektif juga ya. Iya, karena itu dampaknya ke diri kita sendiri. Energinya kan ke bawah juga. Iya. Kita ikut capek. Ikut kayak greget gitu. Tapi awal mula menemukan si Saga Indonesia ini seperti apa gitu ceritanya? Ceritanya Saga ini ya dari situ, dari kayak saya merasa gak baik hidup saya yang dulu. Kemudian saya waktu itu masih kerja sebagai tour guide ya, tour guide. Tapi bukan itu cita-cita saya. Saya punya cita-cita yang besar dan sudah ada formnya bahwa saya itu mau membuat wadah. Itu sudah ada gitu. Cuman kan saya nggak mungkin lompat ya Renji ya, nggak mungkin ada langsung ke sana gitu kan. Siapa saya? Orang-orang nggak mungkin percaya, dan saya juga nggak punya itu pendidikan akademik sebagai penyembuh dan lain-lain gitu. Nah, saya ketemulah dengan suami saya yang saat ini itu sebenarnya support system tuh menentukan sekali ya kalau kita mau move on gitu kan. Dia sabar gitu. Terus saya katakan bahwa saya pengen banget sekolah lagi gitu, pengen banget menuntut ilmu, pengen banget belajar gitu. Terus karena kita sudah komitmen untuk sama-sama maju dan beliau juga. Nah, kebetulan nih beliau ini adalah salah satu penyandang Asperger. Asperger itu spektrum autism gitu. Tapi saya juga salut dengan beliau karena rasa mau majunya itu tinggi, mau belajar gitu. Wow. Saya banyak belajar juga sih dari pasangan saya, iya dari suami saya. Mungkin lagi nonton. Iya, mungkin lagi nonton. Biasanya lebih fokus ya kalau orang autism itu, nggak sih? Super fokus untuk hal yang detail. Iya. Terus dia bisa menebak film itu belum beres udah tahu. Udah tahu. Iya. Itu salah satu luar tanda. biasa. Iya. Kayak film Mercury Rising itu kan gitu. Super fokus kalau orang autism itu. Gitu. Steven Spielberg itu kan juga super detail gitu kan. Fantasinya luar biasa, tapi terarah gitu. Jadi beliau cerita nih waktu itu beliau tuh nggak bisa baca. Bahasa Indonesia nggak suka. Jadi pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Mandarin kami. Tapi saya juga nggak bisa waktu itu bahasa Mandarin, jadi saya anggap itu pertukaran ilmu ya. Wow, that's Mutualisme. Dia ajarin saya ajarin dia. Dimulai dari bahasa cinta. Iya. Gitu, jadi kita bertukar. Saya nggak tahu sebelumnya kalau beliau itu adalah Asperger. Setelah beberapa tes baru tahu. Yang tanda-tanda awalnya itu adalah tidak bisa membaca dengan lancar. Gitu. Jadi saya merasa, orang ini kenapa ya, kok bisa ya ada orang dewasa tapi belum bisa baca. Saya merasa mungkin karena pendidikannya waktu kecil tidak baik gitu, atau gurunya yang salah gitu. Makanya akhirnya bisa seperti itu. Kan nanya, sekolahnya di mana? Nanya. Kan? Nanya banget. Tapi ternyata teman-temannya yang lain nggak begitu. Cuman dia doang. Tuh kan Masuk bener di menghijab. tes, soalnya dicek yang lain gimana? Wah, mau orang tinggi. Saya sangat OVT soalnya. Pikirannya udah kemana-mana gitu. Investigasi. Cocok sih Bang. Sama-sama tinggi. Sama-sama tukang berpikir ya. Ya dari situlah saya berusaha untuk kayak ternyata ada masalah kayak gini, gimana cara membantunya dan lain-lain. Nah, beliau ini ternyata diberikan rezeki yang lumayan. Terus apa yang kami berdua cita-citakan itu ternyata diridoilah sama Tuhan. Terus maju. Terus tanpa beban gitu. Terus beliau juga bilang gak usah pikirin soal apapun, kamu sekolah aja gitu. Bahkan kami tuh dulu cuma ngontrak pas awal nikah ya. Tapi beliau bisa provide satu pembantu dan satu babysitter untuk saya supaya saya bisa tetap sekolah.
gitu. Itu tuh luar biasa. Suportif banget sih. Salah satu ini kan kayak niat banget gitu kan. Nah, saya waktu itu karena sudah berada di situasi pasangan yang toksik sekali, terus mendapatkan yang baik sekali, jadi kan kita harus hargai ya, gak boleh semena-mena gitu kan, gak boleh sok-sokan gitu. Nah, dari situ saya juga berpikir mungkin kalau dari dulu saya ketemu dia, mungkin saya tidak bisa menghargai usaha dia karena menganggap lu kan lebih miskin dari bapak gua. Bisa aja kan, bisa kan. Tapi karena saya sudah dibontang-banting begini begitu, udah segala macam saya rasain gitu. Akhirnya saya bisa menghargai apa yang saya punya, walaupun itu sangat minim ya gitu. Bahkan saya inget ya, waktu itu kan saya masih naik motor sama beliau, belum punya mobil gitu. Terus saya tuh di motor tuh merasa gini loh, kayak saya tuh kasih anchor sendiri ke diri saya gitu kan. Saya bilang, ini saya naik motor doang tapi saya bahagia banget ya. Bahagia sekali gitu kan. Bisa nggak sih walaupun apapun yang terjadi, mau saya naik motor, mau saya naik mobil, rasa bahagia saya itu sama. Seperti ini gitu. Jadi itu bukan masalah motor atau mobil. Kebahagiaan saya bersama dengan dia dan emosi saya itu kayak fulfill gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang selalu saya pegang sekarang. Jadi setiap kali saya sekarang ditanyain mau beli mobil apa, mau naik mobil apa, saya oke. Bukan itu yang saya cari. Sama kamu gitu. Sama siapa? Perasaan itu emosi kita itu klik gitu kan. Gitu. Jadi usahanya itu kan ada. Saya merasa saya nggak boleh sia-siakan nih karena suami saya itu cari uang susah. Siang malam pagi udah pergi, kadang-kadang subuh baru berangkat, nanti subuh lagi baru pulang. Jadi saya sekolahnya itu benar-benar serius gitu. Dan kebetulan dibantu sama internet. Jadi udah ada yang namanya sekolah online. Kitanya di sini bisa sekolah di Harvard, bisa sekolah di mana-mana, bisa mengakses banyak hal gitu kan. Udah tidak terbatas nih gitu. Sekarang tinggal gimana kita memanfaatkannya gitu. Nah, long story short, saya dibukailah klinik kecil. Jadi papa saya dan suami saya, ini dua orang yang mencintai saya ini collaborate gitu. Merinding aku. Sampai gitu loh. Wow, luar biasa sih. Gitu. Luar biasa sih. Terus ini jadi benar-benar rencana Tuhan tuh kita nggak tahu ya. Ya, kita yang penting tuh tulus aja sama orang. Mau orang itu baik, mau orang itu enggak. Kalau misalkan kita selalu tulus dan baik sama orang, pada saatnya orang itu menunjukkan sifat aslinya, kita juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita nggak rugi apa-apa. Kita sudah mengeluarkan semua kebaikan kita gitu. Dia yang rugi. Karena kita nggak mau lagi samping dia. Nah, saya tuh selalu percaya ya bahwa kata itu punya nyawa. Betul. Nah, boleh nggak tahu arti saga itu apa sih gitu? Saga itu artinya jalan kebaikan. Jalan kebaikan, jalan menuju kebaikan. Jadi jalan kebaikan ya. Makanya baik dan dampaknya udah terasa banget sih. Gitu ya. Murid-muridnya lagi nonton ya kan, Master. Itu yang selalu saya percaya gitu. Dimana ya kalau kata itu punya nyawa, ya itulah yang kita amini ya kan. Betul. Jalan kebaikan itu yang dijalankan. Dan ini tadi tuh kalau ngomongin merinding ya kan. Karena dengan perjalanan yang seperti itu, terus menemukan hal yang bahagia dari sesuatu yang mungkin orang lihat, naik motor aja lu happy gitu. Itu something yang justru mungkin orang nggak pernah sangka itu bakalan dialamin gitu. Betul, itu kan pengalaman ya. Iya. Gak bisa kita ungkapkan secara logika. Kalau kita logika ya pilih aja cowok yang mapan, yang begini begitu. Bukan yang nggak ada. Kita juga pernah coba. Tapi ternyata bukan soal itu. Tapi kita harus punya rasa secure, rasa aman, dan rasa nyambung waktu kita ngobrol. Kalau kita nggak nyambung, Gimana caranya ya? Susah banget pasti. Nyamannya itu ya dengan prosesnya ya. Setuju. Dan itu luar biasa sih. Karena malah ini menarik nih Master. Saya kemarin sempat baca ya, di mana ya? Baca atau dengar saya lupa. Ada orang bilang ternyata semakin orang banyak memiliki, semakin sulit untuk mencari kebahagiaan. Contohnya gini. Jadi disampaikanlah misalnya gini ya, orang kalau main golf itu udah cukup happy hanya dengan main golf saja.
ada orang yang ternyata main golfnya harus pergi ke London dari helikopter baru mukul bolanya. Ribet ya, Say? Itu dia. ribet banget. Saya langsung mikir begini, buset deh. Menemukan bahagianya harus begitu. Iya. Gue kayaknya main golf aja udah seneng kali ya, ya kan? Maksudnya kita kalau misalnya tee off nih gitu, kayaknya udah seneng banget, lama banget sih menikmati gitu kan mahal. Tapi karena dia merasa mungkin itu sudah kebanyakan sampai akhirnya bahagianya sampai sesulit Susah itu. untuk bisa Ada nggak orang yang datang ke master itu cerita bagaimana cara dia menemukan kebahagiaan ya? Iya. Rata-rata semua orang ke saya ya begitu. Mau sekaya apapun dia, mau semiskin apapun dia, yang miskin minta kaya, kan cari kebahagiaan. Yang kaya minta bisa tidur Oh my goodness. supaya Ternyata tahu siapa yang suaminya RNG. Oh, boleh. suaminya begini, istrinya begitu, anaknya begini, anaknya Iya. begitu. Jadi kebahagiaan itu kan tidak selalu bisa diukur dengan uang. Ya, betul, Tapi setuju uang adalah faktor salah satu faktor, betul. Iya. menentukan seberapa bahagianya kita bisa gitu kan, ke potensi kebahagiaan gitu. Tapi ya sekali lagi uang tuh sama sekali tidak bisa Mengukur. menjadi ukuran Iya. gitu. Cuman dia bisa menjadi alat untuk membuat kita bahagia. Contoh, saya percaya dan saya yakin bahwa semua manusia itu tujuannya adalah menjadi berguna dan punya arti untuk hidupnya. Nah, orang bukan karena dia memiliki banyak hal kemudian dia itu tidak bahagia, bukan. Tapi dia terlalu mudah mendapatkan sesuatu sehingga tidak bernilai. Dan dia tidak menggunakan energi dia yang dia punya untuk menjadi kehidupan baru. Kan kita itu sebenarnya binatang yang punya kesadaran. Iya, iya. Kita sama monyet sama. Ya. Cara kita bereproduksi, cara kita bersosialisasi. Bahkan mungkin dalam beberapa term itu monyet jauh lebih unggul daripada kita. Dia tahu cuaca, dia tahu Iya. gempa, Dia bisa dia merasakan. bisa banyak hal kan. Nah, kita apa? Apa sih gunanya eksistensi manusia di bumi ini? Gitu kan. Nah, kalau untuk orang yang sadar, kita ingin menjadikan sesuatu menjadi hidup untuk orang lain, gitu kan? Kayak kita api terus bisa nyalain lilin. Baru Manfaat. kita bisa merasa Fulfill. saya ini ada gunanya, Iya, saya ini berarti, gitu kan? Iya. Tapi untuk orang-orang yang tidak sadar, dia itu kalau saya ibaratkan seperti bakteri jahat di dalam badan. Dia adalah pemusnah bumi ini. Kayak bakteri jahat itu adalah pemusnah badan kita. Di dalam kita aja sendiri ada bakteri baik dan bakteri jahat loh. Betul. Yang sebenarnya itu bisa kita kendalikan dengan cara makan sehat, Ya. buang air lancar dan lain Iya. sebagainya, berpikir positif dan lain-lain. Kemudian menjaga sirkulasi pernapasan kita bagus. Nah, itu yang bisa kita upayakan aja, kadang-kadang nggak bisa kita lakukan. Ada makanan kesukaan, Bener. Hajar aja. Ada tukang bakso lewat. Hawa nafsu ya. Mystery ball kalau. kan banyak hal. Jadi gimana kita bisa menentukan itu di badan kita aja sendiri kita susah. Iya. Ya. Sementara di dunia ini kan fenomenanya sama. Ada orang yang berniat baik, ada orang yang berniat tidak terlalu baik gitu. Ada orang yang cuek-cuek aja gitu. Benar, Gitu kan. Nah, tapi kalau saya ngomong sebagai orang yang sadar, sebaiknya kita itu kan berdampak untuk orang lain. Yes. Berdampak positif untuk orang lain, jangan berdampak toksik. Iya, berdampaknya positif ya. Tapi lucunya, ini katanya beberapa orang yang dekat dengan mantan saya ya, dia bahkan bilang gini loh, kalau nggak ada saya kan nggak ada di hari ini. Gimana tuh logikanya? Wow. Whoever you are and wherever you are, you weird. Maaf ya. Aneh. Itu narsistik banget. Nggak ngerti sih itu pola pikirnya sampai bisa begitu. Tapi memang ada orang yang berpikir gitu kan? Iya. Iya. Iya sih bener. Iya sih. Maksudnya Serem sih orang kayak gitu. Iya.
Bahkan itu atasan yang kayak suka kacung-kacungin bawahannya, terus udah gitu nanti bawahannya jadi orang yang sukses. Pasti dia bilang nih, oh itu kan karena saya Cara yang gue, oh my goodness. ada itu, ada. Heeh. Wow. Itu orang yang kayak gitu merasa dirinya selalu lebih dari orang lain. Betul gitu. Jadi saya Itu serem merasa banget sih. peran saya di Saga itu harus terus apa saya fungsikan untuk kebaikan. Karena apa? Karena yang kita hadapi itu korban. Betul. Korbannya berobat, korbannya susah, gak bisa tidur, gak bisa makan. Iya kan? Benar. Terus pelakunya itu santai-santai aja. Oh, Iya. kadang-kadang malah pelakunya playing victim. Oh iya. Bener nggak? Betul. Mereka Ya, happy. kadang-kadang orang yang NPD itu playing victim banget loh. Iya. Mereka nggak merasa mereka Manipulatif. salah kan? Di Iya. otaknya dia itu nggak ada program saya salah, Iya. nggak ada. Iya. Itu memang dia dilahirkan begitu mungkin ya. Iya. Nggak ngerti juga. Tapi yang saya concern di sini adalah yang terdampak. Iya. Kayak gini ya, saya cerita. Ini ada cerita yang salah satu apa namanya tuh orang yang saya bantu. HIV ya kan. Nah, dia itu dilecehkan sama orang dekatnya. Oke. Kemudian dia ini dibuang dari desanya Oh, gara-gara dia karena dia kena HIV dan dibilang melecehkan desa. Kan dia korban. Kok bisa dia dilecehkan loh. Kok bisa dia melecehkan desa? Saya gak habis pikir gitu kan. Nah, tapi untuk beberapa upacara itu kan harus ketemu ya. Iya. Maksudnya apa kayak pertemuan keluarga gitu harus ketemu walaupun kadang-kadang dia udah di luar gitu kan. Nah, pada saat ketemu ini dia ngomong ke saya dia sedih karena orang yang melecehkan dia itu tidak menggubris sapaan dia. Dia masih Sering bisa nggak ketemu? sapa. Nah itu karena kalau misalkan orang itu terlalu berempati atau terlalu kan kita tahu kepribadian orang beda-beda. Secara umum saja ya kita kan tahu ada yang namanya pragmatis, Iya. sanguin, ya Iya, kan, iya. melankolis gitu. Melankolis, ya. Jadi kita nggak bisa bilang semua orang itu cara pikirnya harus sama dengan kita dong. Betul. Dar gitu enggak begitu ya. Ada orang yang nyantai, ada orang yang melankolis gitu. Apa-apa tuh jadi kayak baper gitu kan. Nah, jadi walaupun dia dilecehkan dan sudah dirugikan, tapi ketika dia bertemu dengan orang itu, dia berharap Bisa baik. bisa baik. Aduh. Greget gak? Greget. Iya. Masih bisa nyapa tuh kayak hah? Terus dia mempertanyakan kok nggak digubris itu kayak Iya. Aku lagi mikir itu nggak kebalik ya. iya makanya. Nah itu yang ekstrim ya. Tapi kita ngomong yang nggak ekstrim lah, yang sehari-hari gitu kan. Iya. Misalkan nih kita bertemu dengan bully kita di sekolah, Iya. kita tetap lo nyapa dia. True. Terus kita tuh kayak dicuekin, apa sih lo? So asik lo. Kita merasa kita yang, ya aku yang salah. Kita yang nggak asik. Aku yang nggak pantas, dia yang lebih wow. Iya. Yes or no? Yes kan? Yes. Gitu. Fenomenanya begitu. Makanya aku merasa kita walaupun ya podcast seperti ini ataupun saya punya Instagram ya, karena kita edukasi nggak terlalu digubris orang. Iya. Karena kita bukan yang entertaining, Bukan yang viral. bukan yang viral, Iya, tapi iya. semoga orang yang menonton itu kan bisa membawa sesuatu ke diri mereka dan mereka bisa punya satu pemikiran baru. Iya. Oh iya, ternyata di dunia ini nggak seperti semuanya itu dalam pikiran aku. Itu kan yang kita upayakan ya, benar gak? Gitu. Iya. Ini tadi sebel banget ngelihat itu ya kan, timekeeper udah 5 menit lagi gitu. Padahal pembahasannya lagi seru banget. Tapi mungkin saya mau tanya satu hal. Ada nggak? Ini biar dari tadi nanya ada nggak gitu. Ada bu, ibu mau apa? Ada. Saya kalau nggak ada bu, ibu mau apa? Aduh. Sama juga kalau nggak ada. Nah cuma apa? Cerita keberhasilan yang orang datang ke master dengan masalah terus tahu-tahu sekarang udah bahagia. Boleh dong Iya. di-share juga. Banyak sih itu. Yang gimana nih? Yang paling berkesan deh Iya, buat master yang master paling ingat gitu. Yang paling berkesan itu sebenarnya kalau
lebih apa namanya ya, lebih etis ya. Dan menurut saya lebih bisa saya cerita karena saya terlibat. Ya suami saya. Dia adalah buktinya bahwa orang yang mau berusaha itu terlepas dari kondisi kamu dulu siapa, semiskin apa, dan kayak edukasi kamu serendah apa, selama kamu masih punya niat baik, kamu berniat baik sama orang, kamu tulus, kamu menyokong orang, ya kan, nah kamu bisa sukses gitu. Luar biasa. Iya, Luar biasa. iya, itu suami saya banget itu. Kalau misalkan saya cerita ke orang-orang, yang paling menginspirasi saya itu adalah beliau. Karena apa? Karena saya itu bisa dibilang karena hubungan toksik yang di masa lalu, akhirnya mengakibatkan saya harus menjalani beberapa operasi. Operasi ya, karena kayak ada pembekuan darah lah apa segala macam. Yang saya taunya kemudian. Iya. Wow. Gitu. Pada saat masih muda dan masih masih apa namanya, stamina masih bagus, itu kayak kita gak merasa itu suatu hal yang menyakitkan gitu. Gampang lah gitu. Berdarah doang kayak gitu. Masih Iya, lebam doang gitu. Itu nggak masalah gitu. Tapi dampaknya itu ternyata di kemudian hari. Terus yang harus menanggung itu adalah orang yang kita cintai. Makanya saya bilang jangan melakukan hal bodoh. Kalau misalkan dipukul jangan pasang badan. Segera selamatkan dirimu. Jangan udah tahu dipukul, ditempeleng atau ditampar masih tetap ada di sana. Harus keluar dari tempat itu, cari pertolongan, jangan kembali, mau dirayu gimana pun. Pokoknya kalau dia udah berani kayak gitu, kamu terima lagi, itu berarti kamu cuma memberikan dia kesempatan untuk melakukan hal yang lebih parah. Kayak gitu, lebih berani. Karena yang kemarin juga sudah dimaafin, berarti Yang berikutnya ada lagi. nggak apa-apa Jika- dong. Iya. Jika sudah pertama kali pasti ada yang kedua, ada yang ketiga. Ya. Dan ngomongannya pasti sama. Itu bukan mauku. Aku juga gak tahu kenapa aku bisa begitu. Manipulatif banget ya. Itu bukan aku. Itu bukan Jadi itu aku. siapa? Salah setan lagi. Tapi tadi satu hal banget yang saya highlight, belum saya sampaikan, yang tadi saya dengar dari Master Michelle itu adalah gini. Sebetulnya kita selalu berpikir kalau kita nggak bahagia, gimana kita mau bahagiain orang lain? Betul sekali. Padahal ada juga kita bisa berpikir kayak tadi Master bilang ya kan, dengan Master membahagiakan orang, ternyata kita jadi bahagia. So pilihannya ada di kita, ya kan? Jadi kalau tadi saya dengar ceritanya Master, dengan Master melakukan itu akhirnya jadi lebih bahagia gitu, ya kan? Dan bahagia itu ternyata simple, Sesederhana gitu. itu. Ya kan, sesederhana itu. Jadi saya dulu pernah ketemu sama pakar Feng Shui namanya Pak Akino. Mungkin kalau Pak Akino nonton, ini salah satu bukti lagi bahwa menunjukkan kita dengan membahagiakan orang lain, kita juga bisa bahagia. Ya, tapi harus proper ya. Betul, Maksudnya, betul. jangan membahagiakan orang toksik. Yes. Itu tidak harus. Jelas banget Itu ya. setuju. Iya. Pilih aja, Anda bukan samsak, so move on. Saya terus mengajarkan ke murid saya, ada kriteria orang yang boleh kita baikin, dan kita Iya. harus tulus, jor-joran sama dia nggak apa-apa. Betul. Pertama, orang yang berjasa sama kita. Tuh. Orang itu pernah bantuin kita, orang itu memang ada budinya buat kita. Yang kedua, orang itu punya kebiasaan membantu orang lain. Nah, benar. Baru kita bisa menyalakan sumbu lain. Tuh. Gitu. Bukan dari kita bantu terus tapi elunya pasif aja. Ya. Lu egois gitu. Itu orang yang nggak usah dibantu terus-terusan, cukup 1-2 kali udah selesai gitu. Ya. Yang ketiga, orang yang mau berubah menjadi lebih baik, itulah yang harus kita bantu. Iya, kita baikin, kita bantuin, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Kadang-kadang Betul, saya gitu nggak betul. apa-apa. Tapi kalau misalkan itu orang yang toksik untuk dirinya dan orang lain, dan dia juga apa namanya tuh nggak peduli ya, jadi kayak orangnya cuek-cuek aja gitu kan. Nah itu biarkan dia berproses. Mungkin dia masih di tahap inkubasi. Nah, jangan jadi dokter-dokteran. Nggak apa-apa, iya. Ini satu yang menyadarkan saya tuh ya. Ketika saya di meja operasi, tuh saya langsung berpikir ini terakhir ya.
saya gak akan mau ada di sini lagi gitu. Kalau saya bangun dari sini, saya bakalan jadi orang yang lebih baik untuk orang-orang yang sudah berjasa sama saya. Gitu. Saya berpikir kayak gitu. Jadi dalam rumah tangga saya pun akhirnya itu yang menjadi salah satu anchor saya. Kadang-kadang suami saya juga nggak selalu menyenangkan, saya juga sendiri nggak selalu sependapat. Tapi kembali lagi ke perjuangan yang sudah kita jalanin, lewatin bareng. Dia selalu ada, dia selalu support gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa saya bayar. Walaupun saya punya harta yang banyak nih, saya ketemu orang yang saya ganteng misalnya saya suka gitu kan, saya bayar nih, kamu jadi kayak suami saya ya, kamu kayak nggak bisa. Gak bisa, itu sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang kan. Setuju. Ya, jadi dari situ kita harus hargai. Itu yang bikin saya jadi termotivasi untuk maju. Seru banget Hebat banget. Oh ya, sama satu lagi, guru juga penting. Kepada siapa kita berguru, itu penting banget. Gitu. Jangan sampai tadi ya salah berguru, cara cerita sama orang. Tapi itu penting banget sih ya, ngomongin guru. Kan di episode kita sebelumnya, terus di beberapa kita juga selalu mengundang guru untuk bisa sharing. Iya. Karena kita tahu bahwa sebetulnya guru-guru itulah di mana letak kelanjutan dari generasi muda kita. Ya. Gitu. Jadi saya juga mengundang para guru, para winners di rumah yang mungkin nonton, dan juga sama semua yang mungkin berada dalam kondisi yang kurang beruntung, toxic seperti tadi Master Michelle bilang, move on. Silakan bisa kontak ke email komen kita ya. Kita jaga privasinya. Nanti kalau mau langsung kontak Master Michelle juga silakan. Gitu. Thank you banget loh Master Michelle sharingnya. Sama-sama. Aduh kayaknya waktunya nggak cukup ya. Kayak pengen lanjut. Bikin 2 sesi. Iya, bikin 2 sesi bisa. Iya dong, sama nanti mungkin Win Action kalau kita bisa invite Master Michelle lagi, kita invite di Win Action. Siap. Ranger mau nanya apa? Tadi tuh, tapi kalau boleh ya tadi. Iya. Satu lagi itu ada nggak sih yang mau Master Michelle sampein ke Master Michelle yang di umur 17 itu? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Karena saya kalau ketemu dia cuma saya puk-puk, yang sabar ya. Mungkin jangan melukai diri sendiri dan jangan biarkan dirimu terluka ya. Penting itu, karena kita nggak bisa saring orang yang akan hadir ya untuk hidup kita ya kan. Tapi kan kita bisa mengantisipasi perlakuan mereka kepada kita. Bener gak? Jadi kayak saya akan bilang ke dia, kamu harus protect dirimu supaya tidak melukai badanmu, karena badan ini adalah aset kita untuk seumur hidup gitu. Jangan kamu bilang karena itu suamiku dia boleh melakukan apapun kepadaku. Gak boleh. Ini badan kita. Jadi itu yang bikin saya juga protektif ke anak-anak. Saya juga bilang ke anak-anak, lindungin badan kamu. Kalau misalkan ada situasi yang membuat kamu tidak nyaman atau udah mulai main fisik, harus keluar. Harus minta tolong. Jangan kamu menganggap dirimu jagoan, kamu bertarung sama dia, malah kamu yang rugi. Sekarang apalagi udah ada CCTV di mana-mana ya kan, bisa dipelintir-pelintir, bisa jadi kita yang gila. Nah itu banyak kejadian dari murid saya juga begitu. Jadi dia yang korban, tapi itu dipelintir karena ternyata CCTV pun sudah diatur, dimodify. Bukan. Maksudnya udah diatur sama yang biar nggak kelihatan maksudnya. Bukan. Jadi kayak dia yang salah. Diedit lagi kali. Bukan diedit, tapi kayak dipancing. Iya. Ini kan CCTV nih. Ayo lu pukul gua. Tapi sebenarnya udah dipukul duluan di sana si korbannya. Cuman kan itu kan nggak kelihatan CCTV. Jadi pada saat si korban ini melawan, nah ini digiring ke CCTV. Jahat banget itu, jahat banget. Nah itu adalah yang sangat terencana. Orang jahat itu macam-macam di luar sana. Kita harus jaga diri kita, harus tenang. Kalau saya boleh kasih pesan ya, jangan gegabah. Jadi orang jangan gegabah, harus selalu tenang. Semua masalah itu biarkan dia mengendap kayak kopi. Kopi kalau kita mau minum kan nggak mungkin baru diseduh kita langsung minum ya. Panas, ampas ya kan. Itu sama seperti emosi kita.
sama gitu, emosi kita itu mendidih, panas, keruh, gak jelas, pahit. Tapi kalau dia udah turun endapannya, Enak untuk diminum tuh. bisa kita minum kalau suka, iya kan? That's very good analogy. Gitu. Terima kasih kita peminum Gitu. kopi. Disponsori oleh Balik kopi club. Iya. Tetap promosi. mumpung kita ngomong kopi ya kan. Mumpung. Nggak bisa dipancing dikit langsung disambut. Iya. Seru banget. Thank you so much. Iya, Master Michelle. sama-sama. Iya seru loh. Ini maaf ya, aku jadi nanya terus karena saking serunya. Iya, aku juga nanya juga tadi. Saya masih penasaran, tapi nanti kita cerita lagi di lain kesempatan. Yes. Dan tentunya pasti akan bermanfaat untuk para winners yang lagi nonton. Pasti akan juga ngerasain energi positif yang Semangatnya. Master sebarkan hari ini. So, tentunya karena kita bukan wanita manja, tapi kita Wanita Ninja. Wanita ninja. Thank you Mina. Thank you for watching.